Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Puja dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan panjang umur, nikmat sehat, istiqomah dalam memegang agama Allah, yaitu agama Islam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang rasanya kami dari channel Rahmatul Ummah bisa bersilaturahim walaupun melalui medsos YouTube. Mudah-mudahan segala apa yang telah kami tayangkan berupa tausiah keagamaan, mudah-mudahan besar manfaatnya. Sebelum melanjutkan tausiah kali ini, saya ingatkan kembali, silahkan tekan like, subscribe, dan share kepada yang lain agar channel ini bisa dirasakan manfaatnya bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Tausiah kali ini akan membahas salah satu pertanyaan yang ada kaitannya, bolehkah bagi seorang muslim bersama non muslim duduk bersama untuk melaksanakan doa bersama? Istilah bahasa Arab, ma hukmu ijtima'il kufar ma'al muslimin wahtilatuhum biddu'a hal huwa jaiz. Apakah hukum daripada pelaksanaan doa bersama di satu tempat antara kaum muslimin dan non muslim? Apakah itu diperbolehkan? Apakah sebaliknya itu tidak diperbolehkan? Yang mana dalam hal ini ulama menjawab boleh atau tidak boleh bukan berarti pendapat saya sendiri. Ini merujuk pada beberapa pendapat ulama. Imam Mahali mengatakan la yumna'u ahlu zimmah al-hudur li'annahum mustarzaquna wa fadlullahi wasi. Sabda Imam Al-Mahali, tidak ada larangan bagi kafir dhimmi untuk menghadiri doa bersama di satu tempat walaupun bercampur dengan umat Islam, karena itu adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam itu terdiri bukan dari satu bangsa, bukan satu suku, tapi berbagai suku, yang tentunya dari berbagai bahasa, dari berbagai suku. Tidak mungkin satu agama, tidak mungkin satu bahasa. Dengan melaksanakan doa bersama di satu tempat, berarti ini bisa menandakan, bisa melihat lebih jauh tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ribuan bahasa, menciptakan ribuan suku bangsa, sehingga diperbolehkan. Ini adalah versi Imam Al-Mahali. Sedangkan ada ulama lain yang berpendapat wala yahtalitu nabina li'annahum qad yahillu bihim adzabun bikufrihim al-muqarrab bihi fi i'tiqadihim. Tidak boleh bagi seorang muslim doa bersama di satu tempat dengan non muslim, dengan alasan kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan siksa kepada orang kafir atas kekufurannya, maka umat Islam akan terkena imbasnya. Pendapat yang ketiga, menurut Imam Qalyubi, yukrohu lana tamkinuhum min dhalika
fi musallana au goirihi walau goiro bagin. Pandangan Imam Qalyubi tidak haram, tidak juga diperbolehkan, tapi hukumnya makruh bagi seorang muslim duduk bersama untuk melaksanakan doa bersama. Itu hukumnya makruh. Jadi pandangan daripada ketiga ulama ini tidak ada kesalahan sama sekali. Semuanya dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tergantung kita mau memilihnya. Mau nomor 1 diperbolehkan, kita diundang oleh pemerintah untuk doa bersama kaum muslimin disatukan dengan non muslim. Mau mengambil kaul yang kedua, tidak diperbolehkan karena kita merasa takutnya sedang melaksanakan doa bersama di satu tempat dengan non muslim, tiba-tiba siksa Allah turun untuk menyiksa kaum kafir atas kekufurannya. Pandangan Imam Qalyubi itu hukumnya makruh. Sehingga apakah kita diperbolehkan mendoakan orang-orang kafir? Di sini ada far'un yajuju ijabatu du'ail kafir wa yajuzu adu'a'u lahu walau bil magfirati war rahmati khilafan lima fil azkar. Bolehkah kita mendoakan bagi orang kafir agar dosa-dosa orang kafir dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini sangatlah dilarang, kecuali kalau kita mendoakan bagi orang kafir agar mereka meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan memeluk agama Islam. Hal ini dikemukakan dalam kitab Azkar oleh Syekh Nawawi. Sahabat Sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu bolehkah kita mengamini doa-doa yang dibaca oleh orang-orang kafir? Maka di sini ada pendapat yahrumut ta'minu doa al-kafir li'annahu ghairu makbulin. Bagi umat Islam itu diharamkan mengamini doa-doa yang dibaca oleh orang-orang kafir. Sehingga Imam Adri'i bersabda, yajuju ta'min bal nadabahu idza da'a li nafsihi bil hidayah walana bin nasri masalan. Pandangan Imam Adri'i ini beda dengan pandangan yang tadi. Menurut Imam Adri'i, kita itu diperbolehkan mengamini doa-doa yang dibaca oleh orang kafir dengan catatan doa-doanya bisa dimengerti bahasanya untuk kebaikan kita. Itu diperbolehkan. Lain halnya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamini doa-doa kafir, doa-doa orang non-muslim untuk muslim yang tidak bisa dimengerti doanya, yang tidak bisa dimengerti bahasanya. Itu tidak boleh mengamininya. Apa alasannya? Li'annahu qad yad'u bi ismin. Terkadang mereka menggunakan bahasa-bahasa agama mereka yang tidak bisa dimengerti oleh kita, sedangkan doa non-muslim itu untuk keburukan kita, lalu kita mengamininya. Itulah yang dilarang oleh syariat agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 84, yang mana ayat ini menjelaskan tidak boleh bagi seorang umat Islam mendoakan agar dosa-dosa non-muslim atau orang-orang kafir dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau kita mendoakan bagi non-muslim agar mereka bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk untuk memeluk agama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti yang telah saya sebutkan tadi dalam surat At-Taubah ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim, wala tusolli ala ahadim minhum mata abada. Wahai Muhammad, janganlah engkau sekali-kali mendoakan kepada seseorang dari golongan non-muslim atau orang-orang kafir yang mati selamanya. Jadi orang kafir itu dikategorikan hatinya adalah mati selamanya. Lain halnya dengan Al-Quran yang mengibaratkan orang muslim itu adalah yang hidup hatinya. Jadi yang dimaksud mata abada di sini adalah orang-orang kafir yang tidak memeluk agama Islam. Itu dikategorikan sebagai orang yang mati hatinya. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya tayangkan bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian, sehingga minimal kita mendapatkan pencerahan. Apakah kita boleh duduk bersama di suatu tempat dengan non-muslim untuk melaksanakan doa bersama yang diundang oleh pemerintah maupun masyarakat? Kita tinggal memilih hukum-hukumnya. Ada yang memperbolehkan, ada yang melarang, dan juga ada yang memakruhkannya. Khudz ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.